Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, jamaah yang hadir, insyaallah semua semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, taklim kita pada pagi hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang uzlah. Yang pada kajian yang lalu kita sudah bahas bahwa tidak ada sesuatu yang bermanfaat, berfaedah bagi hati sebermanfaat uzlah. Artinya tidak ada sesuatu yang begitu berdampak positif bagi hati seperti positifnya uzlah yang di dalamnya dibarengi dengan tafakkur. Waqad sabaqa, dan juga telah lewat penjelasan bahwa uzlah itu maknanya infiradul qalbi billah, ketika kita mengosongkan hati kita bersama Allah saja. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah bahas bahwa bukanlah makna uzlah itu kita menjauhkan diri kita dari makhluk, seperti orang-orang yang menganggap bahwa uzlah itu pergi ke gunung gitu ya, kemudian ya nggak kumpul sama makhluk. Kenapa? Karena yang penting itu adalah uzlahnya hati dari makhluk hanya bersama Allah. Lah orang kalau lagi di gunung tapi pikirannya ke makhluk, ya bukan uzlah juga namanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan pada kita setidaknya dalam sehari itu 5 kali kita dikasih waktu uzlah, yakni pada saat sholat. Lah sholat 5 waktu itu, saudara-saudara, itu sebenarnya kan ya implementasi apa ya, kalau bahasa sekarangnya itu praktek daripada uzlah itu sendiri. Kita sholat itu begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, lah berarti yang selain Allah itu haram. Namanya takbiratul ihram itu kan. Yang selain Allah haram, maksudnya kita mengharamkan diri kita untuk berpikir yang selain Allah. Maka takbiratul ihram sampai salam itulah uzlah kita setiap hari yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih 5 kali, itu yang udah pasti wajib. Nah termasuk ya saat ini kita ngaji gitu. Ini sebenarnya kita lagi uzlah juga. Kita sedang ingin mengambil ilmunya Allah yang dijelaskan oleh para ulama, kan begitu. Ini uzlah ini sebenarnya. Jadi saya ingin menjelaskan bagaimana apa yang juga dijelaskan para ulama. Jangan mengartikan uzlah secara sempit gitu loh. Seakan-akan uzlah itu kemudian ya tadi pergi ke gunung, pergi ke gua, nggak kumpul sama makhluk. Itu cara mengartikan uzlah yang sempit. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan sekarang. Wa qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, dan berkata Syekh Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, Thamarul uzlati, buah daripada uzlah itu
Pertama, adz-dzufru bimawahibil minnah. Dia akan mendapatkan pemberian-pemberian Allah yang luar biasa. Apa sih pemberian-pemberian Allah yang luar biasa? Orang kalau sudah terbiasa uzlah, kalau sholat benar-benar fokus, khusyuk. Kalau ngaji fokus juga. Apalagi kalau lagi zikir. Zikir itu ya uzlah. Lah orang kalau sholat aja kadang-kadang HP masih hidup ya. Ada orang sholat ya, begitu sholat panggilan masuk, dia mesti lihat bos, dijawab pakai WA sambil sholat, maaf bos lagi sholat gitu. Bosnya bingung, ini lagi sholat bisa jawab HP gimana dia katanya. Ya. Lah kalau benar dia uzlahnya, dia akan mendapatkan mawahibil minnah, pemberian-pemberian Allah yang luar biasa. Wahia arba'atun, dan kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pemberian Allah yang luar biasa itu yang pertama kasyful ghita'i, akan terbukanya tutup yang selama ini menutupi manusia sehingga dia tidak bisa wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tanazzulur rahmah, turunnya rahmat Allah pada yang bersangkutan. Kasih sayang Allah, rahmatnya dikasih sama orang itu. Orang kalau sudah dapat rahmat Allah, hidupnya dituntun. Itu. Yang ketiga, wa tahaqququl mahabbati, semakin nyata al-mahabbah, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambah nikmat aja dia, tambah cinta sama Allah, nikmatnya luar biasa. Yang keempat, walisanus sidqi fil kalimah, dan semakin terlihat kebenaran dalam lisan orang tersebut. Orang kalau uzlahnya bagus, sholatnya bagus, wiridnya bagus, ngajinya bagus, itu kalimat per kalimat yang keluar dari lisan atau mulut orang tersebut, Masya Allah, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kejujuran. Qala Allah Ta'ala, Imam Ibnu Ajibah dalam ayat ini menceritakan bagaimana uzlah itu istilahnya sudah muncul pada masa Nabi Ibrahim. Persisnya di surah Maryam ayat 49. Sebenarnya sebelum 49 sudah bicara tentang uzlah. Jadi ketika Nabi Ibrahim bilang sama ayahnya, Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا
Nabi Ibrahim, saudara-saudara, satu ketika berkata kepada ayahnya, "Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman." Wahai bapak, saya khawatir bapak ini kalau terus menyembah berhala, kumpul sama mereka-mereka itu, maka nanti bapak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan bapak hanya akan menjadi konco-konconya setan, teman dekatnya setan. Ayahnya menjawab, walaupun ini nanti ada perdebatan ya di kalangan para ahli tafsir, abah di sini bapak kandung apa paman, dan ini nggak penting juga Pak. Kata para ulama nggak penting juga mau bapak mau paman. Ada nabi anaknya kafir ya ada, kan begitu kan? Ada nabi bapaknya kafir ya ada. Ada nabi istrinya kafir ya ada, biasa saja. Karena memang yang namanya hidayah itu hakikatnya datangnya dari Allah. Jadi di kalangan para ahli tafsir yang tahqiq, bab-bab begitu tuh nggak begitu menjadi perdebatan yang penting, apakah itu bapak atau paman. Ayah daripada Nabi Ibrahim dalam ayat ini mengatakan, ya abad ya Ibrahim, qala ya Ibrahim araghibun anta an alihati ya Ibrahim, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, kalau bahasa Betawinya, emang lu nggak demen sama Tuhan-Tuhan gua, katanya, berhala maksudnya. Kalau masih begini, kamu akan saya rajam, ya, artinya saya lempar batu kepadamu, atau kamu ya akan saya diamkan. Nabi Ibrahim sudah dakwah, orang tuanya galak. Ya udahlah, sesudah yang macam-macam tadi yang kita pernah dengar cerita berhala-berhala dihancurin itu, akhirnya Nabi Ibrahim memilih uzlah. Kalimatnya di sini kalimat uzlah itu wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Ya sudah kalau gitu saya beruzlah dengan apa yang bapak dan kaum bapak sembah. Jadi Nabi Ibrahim uzlah itu artinya tidak mau ikut-ikutan. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim lalu meninggalkan orang tuanya secara fisik? Meninggalkan kaumnya secara fisik? Tidak. Ya, Nabi Ibrahim tinggal di situ. Yang dimaksud uzlah ini tidak ikut-ikutan dengan perbuatan maksiat mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita misalnya adalah seorang pedagang, lalu di pasar orang-orang itu rata-rata ngurangin timbangan, maka ketika bapak di pasar tetap dagang tapi tidak ngurangin timbangan, maka hakikatnya bapak pedagang yang jujur itu secara fisik tidak uzlah, tapi secara amaliyah dan hati uzlah dengan perbuatan buruk masyarakatnya. Kalau di kantor misalnya teman-teman kita isinya, maaf, bekerja dengan korups, tidak jujur, maka ketika bapak tetap bekerja tapi jujur, sesungguhnya kita sedang beruzlah bersama mereka. Secara fisik kumpul. Ibu-ibu, kalau misalnya lingkungannya isinya orang pada ngomongin orang itu apa namanya? Butejo itu lagi rame itu. Siapa namanya? Butejo sama Yu siapa itu? Ya lagi rame, isinya gosip. Tapi kemudian dia tidak ikut gosip. Yang lain gosip, ketika dia nasehatin seperti nasehatinya Nabi Ibrahim kepada bapaknya, udah ngomong yang lain kenapa sih? Masih nggak bisa. Kita tetap di situ, tapi kemudian kita beruzlah dari perbuatan mereka, ya, daripada kemaksiatan yang dilakukan,
maka sesungguhnya itu uzlah. Jadi agama ini nggak ada yang susah. Kalau orang mengartikan khumul itu kemarin di rumah nggak keluar di kamar supaya nggak bikin dosa, itu bukan khumul tapi khumul. Kalau uzlah itu diartikan berarti ke gunung, itu berarti orang ini tidak membaca bagaimana Al-Quran menceritakan tentang uzlahnya Nabi Ibrahim. Falamma i'tazalahum maka kata Allah, tatkala Nabi Ibrahim beruzlah dengan perbuatan kaumnya dan hanya menyendirikan diri dengan Allah, dalam arti beribadah pada Allah, wahabna lahu, kami memberikan mauhibah, pemberian, anugerah kepada Nabi Ibrahim, salah satunya Ishaq. Kami berikan putra ya Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, wa Yaqub, Nabi Ismail dan lain sebagainya. Lah itu dikasih anak itu salah satu pemberian, yakni rahmat Allah. Karena Nabi Ibrahim kan punya keturunan udah tua-tuaan. Tapi kata para ulama yang juga di sini dikutip oleh Imam Ibnu Ajibah, tentu pemberian Allah pada Nabi Ibrahim bukan sekedar dikasih keturunan, tapi tadi yang utama orang kalau uzlahnya bagus, kashful ghita, tutupnya dibuka. Ya, artinya tirainya tersingkap. Orang kalau sudah tirainya tersingkap, masya Allah, sama kayak kita. Tadinya di satu ruangan, jendelanya ketutup semua, gelap rasanya. Begitu dibuka, nikmat. Susah itu kalau bilang nikmat. Kita kemarin ngerasain, Pak, dari nggak bisa ke masjid Jumatan, tahu-tahu boleh. Waduh, nikmat banget. Nikmat nggak kira-kira? Bisa nyender di masjid itu nikmat itu rasanya. Alhamdulillah, nikmat. Nah itu, ini kan seperti al-ghita, tutup dibuka, nikmat banget. Belum lagi rahmat yang lain. Kalau Nabi Ibrahim salah satunya tadi rahmat Allah diberikan padanya, dikasih keturunan. Nah, wa tahaqququl mahabbah, dan rasa cinta yang semakin nyata, sampai-sampai Nabi Ibrahim begitu cintanya kepada Allah diminta menyembelih putranya Ismail aja dilakukan, saking cintanya. Ya, kalau udah cinta itu kan apa yang diminta oleh yang dicintai dikerjain, itu saking cintanya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya, fawaidul khalwah. Nah, saudara-saudara, tadi sudah dibahas bahwa yang paling penting daripada uzlah itu adalah mengosongkan diri, hati kita hanya bersama Allah. Dan itu memang menjadi akan sangat kuat kalau kita melakukan apa yang disebut khalwah. Nah, khalwah ini kalau bahasa gampangnya menyepi. Kemarin saya sudah jelaskan, ada torekoh-torekoh khusus yang melakukan apa, kadang disebut dengan khalwat, kadang-kadang disebut dengan suluk gitu ya. Ada yang 10 hari, ada yang 1 bulan penuh. Ya, termasuk kayak i'tikaf Ramadan itu sebenarnya ya maknanya khalwat juga, maknanya khalwat. Nah, ketika seseorang melakukan khalwat secara khusus, memang itu luar biasa hasilnya. Ya. Fawaidul khalwati, adapun faedah-faedah daripada khalwat, menyendiri, ya, jadi salah satu di antara cara uzlah, walaupun bukan satu-satunya, ini salah satu, adalah khalwat.
Ya, khalwat itu nyendiri, punya waktu khusus, bertafakur, berzikir. Nah, orang yang punya waktu khusus untuk tafakur, untuk zikir kayak begini, itu biasanya dia akan mendapatkan banyak faedah. Kata Imam Ibnu Ajibah, wa'lam anna fil khalwati asyra fawaida. Ketahuilah bahwa dalam khalwat, menyendiri, berzikir, bertafakur itu setidaknya ada 10 faedah. Ada 10 faedah, setidaknya. Ya, ntar kita kalau cukup baca semua. Kalau enggak cukup dicicil. Al-faidatul ula, faedah pertama, orang kalau terbiasa punya waktu khusus untuk berzikir, untuk tafakur, merenung sendiri. Walaupun di sekelilingnya banyak orang. Ini kayak kita nih, di masjid, yang lain lagi sholat sunnah, yang lain lagi baca Quran. Bapak khalwat juga sendiri, zikir, tafakur. Nah, sebenarnya yang sholat baca Quran juga khalwat. Artinya nggak lagi gabung ngobrol sama orang gitu. Lah, apa faedah pertama yang didapatkan ketika orang berkhalwat? Yang pertama, assalamatu min afatil lisani. Orang yang khalwat biasanya diselamatkan lisannya dari keburukan-keburukan yang biasa dilakukan oleh lisan. Ya, karena orang itu kalau udah banyak ngomong biasanya banyak keplesetnya, Pak. Yang paling aman itu orang banyak diem katanya. Walaupun jangan diem terus, ntar dikira bisu. Ya. Tapi memang orang kalau banyak diem itu Masya Allah, di samping dosanya kurang, biasanya akan terlihat kelebihan. Waqad qala alaihi salatu wassalamu, ya, dan sungguh telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu abdan sakata fasalima. Rahimallahu abdan, sungguh Allah merahmati seorang hamba, sakata yang dia diam, mulutnya enggak banyak bicara, fasalima, lalu kemudian dia menjadi selamat karena diamnya itu tidak melakukan dosa. Au takallama faghanima, atau kalaupun dia bicara, bicaranya bermanfaat sehingga dia mendapatkan keuntungan, ghanimah. Maka ada orang yang Masya Allah kalau bicara itu isinya ad-durar wal ghurar, isinya mutiara dan mutiara. Jadi kalau ngomong isinya mutiara, mutiara. Kenapa orang yang kalau dia berbicara isinya mutiara, Masya Allah, setiap kalimatnya menginspirasi orang lain, setiap kalimatnya bermanfaat. Ya, orang yang ketika dia berbicara isi kalimatnya laksana mutiara, pasti karena banyak diemnya. Dia ngedengerin. Kalau ada orang ngomong dia ngedengerin, kalau enggak dia tafakur, maka ngomongnya dipilih gitu. Tapi kalau orang yang mohon maaf banyak ngomongnya, enggak pakai banyak merenung, enggak pakai banyak diem, ya biasanya banyak keplesetnya. Naudzubillah min dzalik. Wala yaslamu fil ghalibi min afatihi illa man atharal khalwata 'alal ijtima'i. Dan orang yang bisa kayak begitu tadi, yang kalau ngomong isinya mutiara, ya, itu yang bisa kayak begitu, yang kalau diam dia selamat. Yang bisa kayak begitu adalah orang yang lebih banyak khalwatnya, merenungnya, diamnya ketika dia kumpul dengan orang banyak. Nah, masalahnya kalau zaman sekarang itu kan banyak orang yang merasa kalau dalam satu forum dia banyak bicara atau di sebuah pertemuan dia banyak ngomong, dia merasa kayaknya puas gitu. Apalagi merasa mendominasi, mendominasi. Itu kenapa kadang-kadang ini kalau kita jadi orang tua aja dah, bapak atau ibu itu
Itu kadang-kadang ada nasihat orang tua sama anak yang bisa jadi itu datang dari pihak ibu atau dari pihak bapak gitu. Yang satu dari orang tuanya kalau ngomong banyak didengerin sama anaknya tapi nggak masuk. Ya cuman ngormatin doang gitu. Tapi kadang-kadang ada salah satu dari orang tuanya, tahu bapaknya atau ibunya gitu, itu ngomong dikit, celetuk, lalu yang bener jadi orang, lalu begini, langsung masuk. Nah, ini sama-sama nasihat ya dari orang tua. Itu dalam. Ya, sama-sama guru, mohon maaf, sama-sama syekh. Kadang-kadang ada yang bicaranya banyak gitu. Boleh jadi seorang guru, tapi yang masuk dikit. Ya masuk tapi dikit. Ada seorang guru yang mungkin tidak banyak bicaranya. Ya, kalau ngaji juga nggak banyak gitu, tapi langsung masuk. Nah, kenapa bisa begitu? Dalam istilah para ulama dulu, ta'limuhu yalsha. Ta'limnya yalsha, menancap. Nah, jadi ada seorang, dia nggak banyak guru dia, atau ngajinya nggak pada banyak syekh yang lama-lama, tapi dia punya guru, dia pilih betul. Ini gurunya yang ini, itu entah kenapa kalau saya ngaji sama beliau, ta'limuhu yalsha, yang diajarkan itu nancep, udah masuk udah, nggak keluar lagi. Ada dia kalau ngedengerin yang lain ya sekedar dapat informasi tapi lupa lagi, nggak masuk. Lah itu ketahuilah, kata para ulama, pasti ada perbedaan haliah daripada gurunya itu. Ya sama-sama guru kita hormati gitu loh. Sama-sama guru kita hormati, tapi guru yang satu ini entah kenapa itu pasti nih kata Imam Ibnu Ajibah, guru yang ketika berbicara tadi isinya adalah sesuatu yang bermanfaat seperti ad-durar wal ghurar, itu pasti orang yang atharal khalwah alal ijtima', orang yang banyak khalwatnya, banyak tafakkurnya daripada ngobrol nggak karu-karuan gitu. Ngobrol nggak karu-karuan. Wa qala syaikhu syuyukhina Sayyidi Ali radhiyallahu anhu, dan telah berkata guru daripada guru-guru kami, jadi gurunya guru, Sayyidi Ali radhiyallahu anhu, Sayyidi Ali radhiyallahu an, orang Afrika Barat atau orang Arab manggilnya Sidi. Ya, kalau perempuan Sayyidati Sidi. Jadinya Siti Rahmah, asalnya Sayyidati, Sidi. Di Maroko malah lebih disingkat lagi, Sidi jadi Si, D-nya hilang. Kalau kita kan Bapak jadi Pak, Ba-nya hilang gitu kan. Mau kemana Pak? Hasilnya Bapak gitu kan. Ya. Mungkin orang luar negeri juga bingung, dia yang belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bapak kok jadi Pak? Mau kemana Pak? Mau kemana Pak? Mau kemana Pak? Gitu. Nah, orang Arab itu begitu. Di Maroko yang tadinya Sidi jadi Si. Ya Si Naim, Nalim. Jadi Si Nalim, jadi Si. Sidi jadi Si gitu. Wahai Tuan Nalim. Ya. Nah, apa kata Sidi Ali radhiyallahu anhu? Idza ra'aital faqira, apabila engkau melihat seorang fakir, yu'thirul khalwata 'alal ijtima', yang dia lebih banyak berkhalwat, menyendiri, bertafakkur, berzikir, merenung, 'alal ijtima', daripada ngobrol-ngobrol yang kadang-kadang tidak banyak manfaatnya, wasumti 'alal kalami, dan kau melihat orang yang lebih banyak diam daripada bicaranya, wasyami 'ala syabu'i,
dan lebih banyak puasa daripada kenyangnya, fa'lam, maka ketahuilah, kata Sidi Ali, anna hubuhahu khawin, ada yang baca habahahu, bahwa sesungguhnya habajahu, bahwa sesungguhnya kalau ibarat sarang tawon itu sarangnya itu asalun, udah bermadu. Jadi sarangnya sudah bermadu. Ibarat sarang tawon itu sarangnya udah jadi madu, udah berisi tuh orang. Orang banyak diem, ya nggak banyak ngomong. Kalau ngomong ya karena orang ditanya baru ngomong. Ada orang yang nggak ditanya juga ngomong. Ada orang yang diminta cerita baru cerita. Ada orang nggak diminta cerita, cerita sendiri. Ada orang ngajar karena diminta. Ada orang nggak diminta ngajar, ngaji sendiri, ceramah sendiri di depan kaca. Ini kata orang, waduh repot ini. Mau ikut itu kali apa yang di TV apa tuh istilahnya dong? Apa dai apa namanya? Nah, wa idza ra'aitahu yu'thirul khilta wal kalama wasyabu ala diddiha, sebaliknya kalau orang, kata Sayyidi Ali, lebih milih banyak ngobrol, kumpul nggak karu-karuan, lebih banyak makan daripada lapar, maka fa'lam anna hubuhahu khawin, ibarat sarang tuh kosong, nggak ada isinya tuh orang, nggak ada isinya. Kalau orang banyak diem, nah itu malah isinya udah penuh. Ya, saudara-saudara, wa qala fil quti, dan berkata Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitab Qutul Qulub, wa fi kathratil kalami, dan ketika orang sudah terlalu banyak ngomong, qillatul wara'i, orang kalau banyak ngomongnya waroknya kurang. Kalau orang ngomongnya dikit, ya bukan nggak ngomong, orang dikasih mulut kan ngomong, tapi ngomong nggak terlalu banyak, insya Allah bagus. Tapi kalau terlalu banyak ngomong, biasanya waroknya atau hati-hatinya kurang. Udah nyari otaknya itu mikir, gimana gua ngomong bisa begini, ngomong bisa begitu, ngomong bisa begitu, kan gitu kan. Makanya kasihan tukang obat itu, ya gimana tuh saking pengen lakunya tuh obat, ngomongnya Masya Allah, ya kasihan aja gitu, kasihan. Nah, yang menang dokter, dia jarang ngomong, yang sering nyuntik doang dia. Nah, yang dirasain apa Pak? Ini mangap, coba dilihat, cuman bikin resep doang ya udah tengkurap gitu udah. Dokter ngomongin dikit, kerjaannya banyak gitu ya. Tukang obat itu ngomongnya banyak gitu, nggak laku-laku, Masya Allah. Makanya kalau bisa jadi orang kayak dokter gitu, ngomong dikit tapi aksinya itu mengobati gitu. Nah, wa adamut taqwa, orang kalau terlalu banyak bicara, takwanya juga kurang. Ditambah lagi, kata Imam Abu Talib Al-Makki dalam Qutul Qulub, watulul hisab, orang kalau ngomongnya banyak, hisabnya ribet ntar di akhir. Wah, dihisab lah, setiap kalimat ada hisabnya. Ya, ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah setiap satu ucapan kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Ayat Quran ini. Makanya orang yang terlalu banyak bicara, Masya Allah, hisabnya ribet. Hisabnya ribet. Nah, ini beberapa faedah yang tentu tidak cukup kita baca semuanya. Wa fil khabari, dan di dalam al-khabar
satu riwayat hadis, aktsaru khotoya bani Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa anak Adam itu berasal dari lisannya, dari mulutnya. Wa aktsarun nasi dzunuban yaumal qiyamati, dan dosa yang paling banyak bagi manusia di hari kiamat, aktsaruhum khawdan fi ma la ya'ni, adalah orang yang menghabiskan waktunya ngobrol membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat dia. Ini kalau dia ngobrol isinya sesuatu yang sebenarnya nggak manfaat, dia bisa habisin berjam-jam. Ya, dan bukannya tradisi sekarang begitu katanya. Ya, kalau seringnya isinya di warung-warung kopi gitu kan, di warung-warung kopi. Kalau anak muda gitu, ya orang tua mungkin bentuknya yang lain. Kalau ibu-ibu sosialita, ibu-ibu apa namanya? Sosialita, nganterin anak sekolah TK, ya anaknya sekolah, emaknya ngobrol, dilanjutin di warung, dilanjutin di arisan. Wah, kadang-kadang nyeritain lakinya, nyeritain semuanya, nggak ada manfaatnya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, al-faidatu tsaniyatu, faedah yang kedua daripada khalwat, hifdzul basari, menjaga mata kita. Masya Allah, ini orang kalau banyak khalwat matanya rada kejaga dah, daripada banyak kumpul-kumpul dan keluar-keluar. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waghfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.